Warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget sih ini. Jawabnya pada males banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu diomelin baik. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur wa dha'afa lil muti'ina jazilal ujur. Ashhadu an la ilaha illallahul afuwwul ghafur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul habibus syakur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina lan tabur, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami dan seluruh jamaah yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa mengawali hidup kita dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berhalaqah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah kita sama-sama bertabarruk, kita mengalap berkah lewat ta'lim ini melalui pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah anugerahkan rezeki yang berkah dan berlimpah, keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia maupun akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana yang kita maklum bersama bahwa kita sekarang ini sudah berada pada tanggal 2 dari bulan Zulhijjah. Terkait dengan waktu yang sekarang ini, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyamil ashar.
Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji'u min jalika bi syai'in. Kata Nabi, ma min ayyamin, enggak ada hari-hari yang ada di dunia ini selama 1 tahun perputaran waktu ini, enggak ada hari-hari al-amalus shalih di mana orang melakukan amal soleh, amal baik, ibadah, ahabba ilallah, yang lebih Allah cintai, min hajihil ayyam, daripada hari-hari ini. Artinya enggak ada hari dalam 1 tahun ketika orang melakukan amal baik kecuali Allah lebih cinta dilakukan pada hari-hari ini. Semua rangkaian ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari tersebut yang di dalam Al-Quran disebut dengan istilah ayyamum ma'lumat, ini Allah lebih cintai. Maka ketika Allah lebih cinta berarti ada sesuatu yang utama, ada sesuatu yang besar. Sampai kemudian ada seorang sahabat, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah ketika agama Allah terancam, dibutuhkan seorang pejuang-pejuang. Ada orang yang keluar dari rumahnya untuk menegakkan agama Allah, berperang di medan perang sampai kemudian dia mati di medan perang sebagai syahid. Itu bagaimana ya Rasulullah? Apakah bisa nyamain amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada waktu-waktu tadi, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah? Qala walal jihadu fisabilillah. Nabi bilang, meskipun orang yang berjihad di jalan Allah sampai gugur di medan perang, tetap nggak bisa nyamain pahala orang yang beramal, beribadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali jika ada orang yang keluar dari rumahnya untuk berperang menegakkan agama Allah, dia keluar menuju medan perang dengan membawa semua harta kekayaannya, tidak tersisa sedikit pun. Summa lam yarji'u min jalika bisain, kemudian dia enggak pulang lagi, orangnya mati, hartanya ludes, habis di medan perang. Hanya itu yang bisa menyamakan pahala ibadah orang beribadah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Sekarang ini yang kita sudah masuk di tanggal 2 Zulhijjah. Nah, mungkin kita bertanya, amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Apapun amalan yang baik, amalan soleh yang sifatnya ibadah. Apakah berpuasa sunnah? Apalagi puasa sunnah cakep. Tapi saya belum puasa. Soalnya kalau saya puasa ntar nasi uduk nggak ada yang makan. Insya Allah hari Senin dah puasa sama Ustaz Jelani bareng. Puasa, wah ini luar biasa. Membaca Quran, bersedekah, bersolawat. Bahkan kalau kita baca kitab Lataiful Ma'arif itu malam-malam dari 10 hari ini nih, dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu malam-malamnya seperti malam Lailatul Qadar nilainya.
Itu dijelaskan oleh seorang ulama. Malam-malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu laksana malam Lailatul Qadar. Walaupun tentu nggak sama persis seperti Lailatul Qadar, karena nggak mungkin musyabbah bih disamakan dengan musyabbah. Jadi itu nilainya sampai kayak gitu dijelaskan. Siangnya juga sama, berpuasa kah, membaca Quran tadi. Nah, puasa ada puncak ibadah puasa sunnah di tanggal 9 Zulhijjah. Ini puncaknya ibadah puasa sunnah, di mana orang yang berpuasa, kata Nabi, shaumu Arafah yukaffirus sanatal madiyah al-baqiyah. Orang yang berpuasa satu hari pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, itu balasan pahalanya Allah ampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ini puncaknya ibadah puasa sunnah. Udah nggak ada lagi yang mantep. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tanggal 10 udah nggak boleh puasa tentu. Harus ada lagi amalan yang berbeda, tapi juga amalan yang utama. Jadi puncaknya ibadah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ada pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Nah, makanya paling enggak kita bisa di 10 hari ini, Senin, Kamis, tanggal 8 Yaumut Tarwiyah dan tanggal 9 Yaumu Arafah. Itu paling enggak cakep banget. Senin ini kalau kita bayar utang puasa, qada puasa Ramadan, puasa kita lunas. Qada puasa kita, hutang puasa yang kemarin lunas. Dapat apa pahala puasa hari Senin, dapat pahala puasa bulan haram, bulan mulia, itu bulan Zulhijjah. Niatnya satu aja. Kalau kita punya utang, niat qada, ini semuanya dapat pahala puasa hari Senin atau Kamis kalau kita puasa, dan puasa juga dapat pahala puasa bulan haram, bulan mulia, itu bulan Zulhijjah, dengan satu niat. Jangan, nggak usah semuanya diniatin. Nawaitu shauma ghadin qadaan wa yaumal khamis ongkoh. Kata malaikat, gua nggak ngerti ongkoh, satu aja udah niatnya, dapat kita pahala hari Kamis, Senin, dan juga pahala bulan haram atau bulan mulia. Nah, sekarang tanggal 10-nya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adlabiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma amila adamiyun, tidak ada perbuatan amal yang dilakukan oleh anak Adam, manusia, min amalin, dari amalan-amalan apapun, yauman nahri, yang dilakukan pada hari nahar, hari raya Idul Adha, ahabba ilallah, yang lebih Allah cintai, min ihraqid dami, daripada mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Kalau tadi tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, itu
ada ibadah puasa yang paling puncak, namanya puasa Arafah. Tapi masuk di tanggal 10 pas lempengan Idul Adha, puasa haram. Tidak ada amalan apapun yang lebih Allah cintai, yang lebih mulia, yang lebih besar pahalanya daripada ihraqid dam, menyembelih hewan kurban, maksudnya berkorban. Walaupun kita punya duit 100 juta, 200 juta, kita sedekahkan buat Masjid As-Salam Al-Jami. Pada hari itu 200 juta buat Masjid As-Salam Al-Jami, tetap kalah pahalanya dengan orang yang berkorban dengan uang modal 3,5 juta, katakanlah dia beli kambing atau patungan kolektif sapi. Itu pahalanya lebih besar dari orang yang mengeluarkan infak ratusan juta tadi. Makanya pantas Nabi tadi ngomong, andai ada orang keluar rumah untuk berjuang menegakkan agama Allah di medan perang sampai dia gugur, nggak bisa ngalahin amalan pahala itu. Ini udah puncaknya amalan dalam Islam. Apalagi timbang orang infak 200 juta, kecil. Artinya apa? Nggak bisa mengalahkan kebesaran dan keutamaan pahala orang yang berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah atau sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Inilah amalan yang paling hebat, amalan yang paling luar biasa, yang paling utama. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa ajlabiha. Karena sesungguhnya hewan kurban itu la ta'ti yaumal qiyamah, pasti akan datang pada hari kiamat, bi quruniha, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dengan rambut-rambutnya atau bulu-bulunya, wa adlabiha, dengan kuku-kukunya atau tulang belulangnya, semuanya datang pada hari kiamat menjadi saksi dan penolong bagi orang yang berkurban itu sendiri. Qala Jainul Arabi, berkata Imam Jainul Arab, ini penjelasan, yakni afdalul ibadati yaumal aidi iraqatu damil qurubati. Artinya yang paling utama ibadah pada hari Idul Fitri itu, Idul Adha itu, iraqatid dam, mengalirkan darah, berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya hewan tadi, hewan kurban tadi datang pada hari kiamat, kama kana fid dunya min ghairi nuqsanin, sebagaimana bentuknya di dunia, min ghairi nuqsan, tanpa kurang sedikit pun. Artinya hewan yang pernah kita kurbankan, apakah sapi, kambing, itu nanti akan datang dalam bentuk asli persis saat kita dulu beli dan sebelum dipotong, tanpa kurang sedikit pun. Ini kata Imam Zainul Arabi, liyakuna bikulli adwin minhu ajrun, dan semua bagian dari hewan itu menjadi pahala yang besar buat orang yang berkurban tadi di hari kiamat. Wa yasiru markabuhu ala sirat, dan akan menjadi markabu, kendaraannya, ala sirat, untuk melewati sirat. Masya Allah. Jadi itu hewan yang kita kurbankan, nanti pada hari kiamat Allah tampilkan dalam bentuk sosok yang asli tanpa kurang sedikit pun.
di mana semua bagiannya dari hewan itu menjadi pahala buat kita, dan puncaknya hewan itu nanti menjadi kendaraan kita melewati sirat. Pastinya kalau hewan kurban yang mulia, apalagi ini ibadah ikhlas karena Allah, udah pasti jalan cus. Apalagi kalau yang kurbannya gemuk, kambingnya gemuk, gede, bertanduk seperti yang dilakukan oleh Rasulullah setiap berkurban. Nah ini lebih kenceng lagi cus. Kalau yang kurus, takutnya ketiup angin jatuh. Kalau kambing yang kurus atau sapi yang kurus, yang lebih besar kabshan akron. Nah ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh Imam Zainul Arabi dijelaskan bahwa kelak itu hewan kurban kita nanti akan datang dengan bentuk yang asli tanpa kurang sedikit pun, dan nanti akan menjadi kendaraan kita melewati sirat. Mungkin kita nanya, kalau sapi bagaimana itu ya? Kolektifan sapi 7 orang, ilek satu sapi orang naik betujuh ntar ngelewatin sirat, serem amat. Nggak usah mikirin ke situ Pak, Allah maha luas rahmatnya. Pokoknya kalau kata Nabi, hewan dalam bentuk yang pernah dia korbankan itu pasti semua kayak gitu. Yang nggak mungkin Allah kasih satu sapi yang ngelewatin jembatin sirat 7 orang. Naiknya aja 3 aja nggak cukup, jatuh iya. Jadi semuanya sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yakinin bahwa hewan kurban yang kita kurbankan itu nanti akan menjadi penolong kita kelak dalam melewati sirat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Zainul Arab. Nah, berkaitan dengan kurban ini ada hadis di mana Rasulullah berdoa dengan doa begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi. Rasulullah mengambil 1 ekor kambing miliknya kemudian disembelih. Sebelum menyembelih, Rasulullah mengucapkan doa, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terima ini persembahan dari Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan dari umat Muhammad, summa dhaha bihi. Kemudian Nabi menyembelih hewan tersebut. Jadi ini yang berkali-kali dijelaskan oleh para guru kita dan ulama, bahwa maksud doa ini bukan berarti 1 ekor kambing orang berkurban ini bisa untuk keluarga dan orang lain. Yang dulu sempat terjadi polemik. Jadi ada yang menganggap 1 kambing bisa buat 1 keluarga. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang doa Nabi itu mahmulun ala tasyriki bis sawabi. Mahmulun, penyertaan, ala tasyriki atau persekutuan bis sawabi dalam urusan pahala. Maksudnya kalau 1 keluarga, suami, istri dan anak-anaknya 4-5, salah satu dari keluarga itu apakah suami ataukah istri ataukah anak berkurban, maka semua sekeluarga itu syiarnya, pahalanya dapat. Nah ini yang disebut dengan sunnah kifayah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ada namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu begini, jika dalam 1 keluarga lalu salah satu dari keluarga itu sudah melaksanakan kurban, maka keluarga yang lain gugur.
kesunnahannya. Itu namanya sunnah kifayah. Sungguh pun demikian, kalau orang yang mampu duitnya banyak tetap syariatnya sunnah muakkadah satu orang, satu kambing. Itu yang dimaksud sunnah kifayah gitu. Jadi dalam satu keluarga, jika ada salah satu dari keluarga melaksanakan sunnah itu, maka untuk keluarga yang lain gugur sunnahnya dan pahalanya dapat. Termasuk orang yang mati kita sertakan pahalanya, boleh dapat. Cuma jangan kita berkorban mengatasnamakan yang sudah mati tanpa wasiat, kecuali kalau ada wasiat. Karena ada penjelasan tidak sah orang berkorban anil mayyiti walam yusi. Dia mengatasnamakan orang yang sudah mati dan tidak ada wasiat sebelumnya dari orang yang mati tersebut. Jadi nggak sah, itu namanya sedekah, sedekah biasa. Udah aja namain kita yang hidup, namain kita yang hidup, pahalanya kita sertakan buat yang mati. Kecuali kalau memang ada wasiat dari yang mati, tong, tak kalau lu punya rezeki banyak, lu korban ya atas nama gua, wasiat. Itu bahkan mesti dilaksanakan, mesti dilaksanakan. Karena ada ancaman dalam Al-Quran, paman baddalahu ba'da ma sami'ahu, maka barang siapa yang mengganti pesan wasiat tersebut ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengarnya langsung, maka dosanya buat orang yang mendengar. Jadi kalau ada wasiat dari yang meninggal, nah itu boleh, bisa, maksudnya sah. Tapi kalau nggak ada, nah berarti kurbannya nggak sah, itu hanya sedekah. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an tasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiyal jajjar minha qala nahnu nu'tihi min indina. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, amaroni Rasulullah, Rasulullah pernah memerintahkan saya an aquma ala budnihi, untuk mengurusi budnihi, unta sembelihan, kurban unta. Wa an tasaddaqa bilahmiha, dan juga saya diperintahkan untuk menyedekahkan lahmiha, dagingnya, wa juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, dan juga kulit punggungnya, wa an la u'tiyal jajjar, dan berpesan agar tidak u'tiya, diberikan al jajjar, kepada tukang potong, jaga. Jadi seluruh bagian hewan kurban ini mesti disedekahkan. Walaupun tentu orang yang berkurban boleh memakan bagian dari hewan kurbannya sampai sepertiga bagian, sepertiga buat dia makan sama keluarga, sepertiga buat hadiah suguhan, sepertiga lagi buat orang-orang miskin. Enggak boleh segala sesuatu apapun bentuknya dari hewan kurban dijadikan sebagai alat pembayaran untuk jazar. Jazar ini tukang jaga, nggak boleh. Nabi bilang begini, nahnu nu'tihi min indina, kamilah yang akan membayar, yang memberikan, nu'tihi minna, tentang biaya pembayaran tukang
jajan. Jadi yang layak untuk membayar operasional pemotongan, apakah itu jagal atau apapun, dari si pekurban, bukan dari panitia. Dengan cara apa tadi? Daripada tekor rugi palanya buat bayar kulitnya, ini nggak boleh, dosa. Harus dari si pekurban. Bahkan dia dijelaskan begini kemarin sama guru. Jadi kita panitia beli tambang kah, beli plastik, beli apa segala macam buat operasional kurban, yang uang itu dari masjid, nggak boleh. Beli tambang, beli plastik buat bungkusin daging atau tali atau apapun, nggak boleh dari uang masjid, harus dari uang si pekurban. Makanya lewat hadis ini nih, kita yang berkurban mesti sadar, mesti tahu, mesti paham. Jangan cuma ujuk-ujuk nyerahin hewan kurban ke panitia, segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional kita nggak mau tahu. Jangan. Ada uang operasionalnya. Makanya panitia nggak usah malu-malu, bilang aja ada uang operasionalnya, 1 kambing 1,5 juta, nyari untung, nggak apa-apa. Dan jangan juga si pekorban, gua udah berkorban juga, beli kambing mahal, patungan sapi mahal, dipintain duit operasional ongkoh, lah gua apa nih panitia? Jangan. Rasulullah begitu berpesan kepada Ali, jangan dikasih apapun buat tukang jaga. Rasulullah bilang, nahnu nu'tihi min indina, kamilah yang akan mengeluarkan biaya itu. Lah kalau Rasulullah aja korban, uang operasionalnya buat jagal, buat yang lain dikeluarkan sendiri, masa kita nggak bisa? Jadi nggak boleh panitia membeli alat apapun yang sifatnya untuk melengkapi atau memudahkan operasional korban dengan kas masjid. Harus dari si pekurban. Jadi biar kita tidak terkena dosa bareng-bareng. Udah capek jadi panitia, kemudian berdosa. Kemudian ada hadis ijadah khalal asru fa arada ahadukum ayyudahi fal yumsik min sya'rihi wa ajbarihi an sya'rihi wa ajbarihi. Ijadah khalal asru, apabila masuk awal 10 bulan Zulhijjah, fa arada ahadukum ayyudahi, kemudian salah seorang kamu hendak berkurban, fal yumsik min sya'rihi wa ajbarihi, hendaklah dia menahan dari memotong rambutnya dan kukunya. Jadi ini ada anjuran dari Rasulullah buat kita yang akan melaksanakan kurban. Begitu masuk kemarin itu tanggal 1 hari Sabtu sampai 10 sampai berkurban, nah ini kita ditahan. Maksud tahan, kalau bisa jangan sampai kita motong rambut, nyukur rambut, motong kuku. Ini makruh, bukan haram. Kalaupun kita langgar ya tentu nggak apa-apa. Maksudnya untuk menambah keutamaan pahala dari ibadah kurban kita yang kelak akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan tayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aslih jata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jujam wa min syai'il asqam. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa shallillahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.